Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumu tasihu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Sedang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masih dalam suasana Idul Fitri, dalam suasana lebaran. Marak di mana-mana di daerah kita mengadakan acara halal bihalal, dalam artian saling maaf memaafkan. Maka untuk itu hadirin sedang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini Khatib ingin menyampaikan kepada kita bahwa puasa adalah untuk kemenangan. Kenapa kita katakan puasa untuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan? Karena puasa adalah salah satu ibadah yang posisinya sama dengan ibadah solat, sama dengan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, sama dengan peringkat kalimatut thayyibah, mengucapkan dua kalimat syahadat, dan juga sama posisinya seperti melaksanakan ibadah zakat. Maka untuk itu hadirin sedang Jumat rahimakumullah, selama 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Inti dan ending daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan adalah menjadikan seseorang menjadi orang yang bertakwa, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khairuz zadit taqwa. Bekal yang paling baik, bekal yang paling bagus yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mendapatkan posisi orang yang terbaik, menjadi posisi orang yang teristimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, didahului dengan satu ibadah, yaitu ibadah puasa. Hari ini kita orang yang mempunyai kedudukan dan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah meninggikan posisi dan derajat kita di hadapan sesama umat manusia. Mungkin dengan beberapa kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita.
kita tidak pernah merasakan lapar, kita tidak pernah merasakan kekurangan uang. Allah memberikan dan mencukupi kita dengan harta, kekayaan, ladang, sawah, dan kendaraan, serta ternak diberikan oleh Allah. Allah memfasilitasi kita semua karena Ia meninggikan derajat kita, memuliakan kita di hadapan sesama umat manusia. Maka pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita yang selama ini tidak pernah merasakan kekurangan sesuatu apapun dengan satu amal ibadah yang nilainya cukup besar dan tinggi di hadapan Allah, dan ingin menyetarakan orang yang punya kelebihan ini dengan orang-orang yang selama ini mempunyai kekurangan yang begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa menyamakan posisi kita yang selama ini kenyang dengan orang yang lapar. Saudara kita yang miskin dan fakir selama ini jarang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan bantuan dan keistimewaan yang ada pada diri kita. Maka Allah ingin kita berbagi dengan mereka di bulan Ramadan. Maka diberikan dan diperintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita merasakan lapar dari pagi sampai sore, satu harian penuh. Dan saudara kita yang fakir miskin sudah berhari-hari melaksanakan lapar dan kekurangan harta dan gizi. Maka untuk itu hadirin sedang Jumat rahimakumullah, setelah kita merasakan kelaparan satu bulan penuh dengan nilai tambahan puasa, kita merasakan dengan iman dan keyakinan kita kepada Allah bahwa apabila amal ibadah itu didahului dengan niat, tentu yang lapar itu tidak kita rasakan seperti laparnya orang miskin selama ini. Kenapa? Karena kita menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada posisi kita sedang beribadah kepada Allah. Maka untuk itu, mari kita setiap aktivitas kita melaksanakan dan melibatkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa duduk sama, bisa punya kelebihan, bisa punya harta, derajat tinggi. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena derajat yang tinggi, kemenangan yang kita raih hari ini bisa kembali dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melupakan dan meninggalkan Sang Pemberi kuasa. Maka untuk itu hadirin sedang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh beberapa orang sahabat, kenapa beliau setiap hari Senin dan Kamis melaksanakan ibadah puasa dan ditambah pada hari-hari tertentu yang sudah ditentukan untuk disunnahkan berpuasa. Rasul menjawab, aku ingin ketika ibadahku diangkat dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sedang beribadah puasa. Aku ingin di hari Senin, hari peringatan hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan rasa syukur baginda dilahirkan di hari Senin, ia peringati dengan berpuasa. Berpuasa dapat menghindarkan kita dari sifat riya, sifat angkuh, sifat sombong. Maka untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan penuh perhitungan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan diampuni kesalahannya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Inilah tanda kemenangan. Mungkinkah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas pengampunan kepada seseorang apabila ia di dalam melaksanakan ibadah tidak melibatkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada kita tanpa ada menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin saja itu terjadi. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa saja yang diberikan kelebihan dan kemenangan dan serta keberuntungan selama hidupnya, apabila ia mensyukurinya bahwa apa yang ia dapatkan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan melipat gandakan apa yang sudah ia dapatkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka beruntunglah hadirin yang hari ini sudah mendapatkan kemenangan dimanapun posisi kita. Kemenangan apapun yang kita dapatkan selama ini, jangan lupa bersyukur. Ucapkanlah alhamdulillah, melibatkan kuasa Allah, bahwa kemenangan yang kita dapatkan ini tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang lain terkait dengan ibadah puasa. Ketika kita mengakhiri ibadah puasa, siapa yang diberikan kelebihan dan keberuntungan hidup yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan untuk berbagi. Berbagi kepada orang-orang yang selama ini punya kekurangan dan sangat kurang di dalam kebutuhan hidupnya menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kita, wa mimma razaqnahu, apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka berbagilah. Karena berbagi itu indah. Berbagi itu akan mendapatkan doa-doa yang indah dari orang-orang yang mendapatkan bagian yang selama ini merasa tidak diperhatikan. Maka untuk itu hadirin sedang Jumat rahimakumullah, syukurilah kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan berbagi. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kepada orang-orang yang beruntung selama bulan Ramadan menjalankan ibadah dengan iman dan tawaddu serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dengan ucapan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang selama ini menjalankan ibadahnya dengan khusyuk. Dengan khusyuk. Kemudian selain daripada khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah, dia juga menjaga harga diri, menjaga kehormatan. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang sedang berpuasa melakukan hal-hal yang dapat membatalkan nilai ibadah puasanya, fadilah puasanya, apalagi membatalkan puasa. Suami istri yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama siang hari bulan Ramadan, Allah haramkan untuk melakukan hubungan suami istri dan hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat. Maka beruntunglah orang yang menjaga kehormatannya, menjaga harga diri, menjaga nafsunya, walaupun itu dari pasangan yang disahkan oleh syariat kita, yaitu oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum yuhafizuna furuzahum, yang menjaga kemaluan kelaminnya dari pasangannya sendiri, apalagi menjaga kehormatannya dari orang-orang yang tidak layak untuk ia lakukan hal yang tersebut. Maka untuk itu hadirin sedang Jumat rahimakumullah, marilah berazam dari saat ini hingga ke depan bahwa kita di dalam semua aktivitas kita tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita kerjakan, baik buruk yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita, semuanya
akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita dan di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita yang selama ini bersatu padu bersama kita. Mereka mungkin tidak mengetahui bahwa kita hari ini berbuat salah. Mereka tidak mengetahui bahwa kita hari ini berpura-pura baik. Mereka tidak tahu kita hari ini melakukan kesalahan tapi tidak mengakui kesalahan kita. Tapi ketika nanti sudah sampai pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mempertontonkan video kita selama melaksanakan ibadah di alam semesta ini. Dipertontonkan, dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kesempatan kepada kita untuk membela diri. Mulut kita dikunci. Yang diberikan kesempatan untuk berbicara dan memberikan kesaksian adalah kedua tangan dan kedua kaki kita mendukung apa yang disebutkan oleh kedua tangan kita atas apa yang kita kerjakan selama ini hidup di atas dunia. Semoga hadirin sedang Jumat rahimakumullah, puasa dapat menyelamatkan kita dari segala sesuatu baik di dunia maupun di akhirat. Apabila kita punya keluhan penyakit, Allah Subhanahu wa taala mengatakan summu tasihu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Penyakit apapun yang kita alami hari ini, mari kita mengobatinya dengan terapi berpuasa. Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertakwalah kepada Allah, dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita harus dekat dengan Allah. Bukan hanya selama bulan Ramadan kita salat berjamaah, bukan hanya di bulan Ramadan kita berpuasa Ramadan, tapi di luar Ramadan kita juga bisa berpuasa sunat, dan banyak puasa sunat yang dapat kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Terutama hari ini di bulan Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasul mengatakan, barang siapa berpuasa 1 bulan Ramadan penuh, kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia sudah berpuasa 1 tahun penuh. Semoga hadirin sedang Jumat rahimakumullah, Allah akan memberikan keberuntungan dan selalu beruntung kepada kita umat Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang selama ini selalu tidak ingin lepas dari diri Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.